Baik, selanjutnya telah hadir bersama kita Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 16, Bapak Munawir Sazali Razak, SIP MA, yang juga akan menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Munawir kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, BA MBA. Yang terhormat PLT Dirjen Diktiristek, Bapak Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC PhD, Ibu Dirjen Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc, yang terhormat Ibu Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Sri Suning Kusmawardani, Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1 dan seluruh jajarannya, para Wakil Rektor dan Dekan yang hadir, Ketua Pelaksana Kampus Merdeka, Bapak Dr. Andes Gugup Kismono, MBA, PhD, yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Amir Mahmud Satari, dan seluruh tamu undangan, para pejabat dari unsur pimpinan daerah, pimpinan perguruan tinggi, swasta yang ada di wilayah 16, Bapak Ibu tamu undangan, tokoh masyarakat, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur tentu saja mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita sama-sama bisa mendapatkan karunia yang luar biasa, kesempatan, kesehatan, sehingga sama-sama kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka menghadiri kegiatan yang luar biasa Kampus Merdeka Fair. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi atas kepercayaannya memilih Provinsi Gorontalo sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka Fair ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini Kampus Merdeka Fair hanya akan diadakan di 3 lokasi, di Semarang, Jakarta, dan Gorontalo. Jadi saya rasa ini kebahagiaan yang luar biasa bagi kami, bagi tuan rumah UNG dan bagi kami di LLDikti Wilayah 16. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di Gorontalo. Dan saya rasa tidak salah pilih Bapak Ibu Gorontalo kalau kita melihat betapa semarak sambutan dari aktivitas akademika di provinsi ini terkait kegiatan KMFair ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menyemarakkan kegiatan KMFair ini. Perlu Mas Amir ketahui, Pak Warek ketahui, yang hadir di ruangan ini bukan cuma perguruan tinggi dari Gorontalo saja, tapi seluruh perguruan tinggi dari wilayah 16, dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo semua hadir meramaikan kegiatan ini. Ini adalah bentuk sinergi yang luar biasa Bapak Ibu. Selama kurang lebih 4 tahun, kebijakan atau program MBKM ini dilaksanakan, saya rasa kita sudah bisa melihat sudah begitu banyak implementasi yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang ada di wilayah 16. Baik itu partisipasi pada program flagship yang kita lihat terjadi peningkatan yang cukup signifikan di 2 tahun terakhir. Namun yang tidak kalah menarik dan cukup membahagiakan adalah bagaimana kemudian Bapak Ibu di perguruan tinggi merancang program-program yang sifatnya mandiri. Dan inilah sebenarnya yang kita harapkan, yang kita inginkan dari visi program MBKM ini, yaitu bagaimana kemudian program-program ini bisa direplikasi di tingkat perguruan tinggi tanpa mengharapkan lagi atau tanpa bergantung lagi pada program-program flagship yang diinginkan oleh, yang dibuat oleh kementerian. Karena kita ingin Bapak Ibu program MBKM ini menjadi sebuah normalitas, menjadi sebuah hal yang biasa, menjadi hal yang reguler, supaya kemudian bisa terus berlangsung dan hadir sebagai bentuk kesadaran kita, kebutuhan kita bahwa MBKM lah cara yang paling efektif untuk menyiapkan lulusan dari perguruan tinggi kita untuk bisa menembus ke dunia eduka. Oleh karena itu Bapak Ibu, tahun ini dan tahun depan fokus kami di LLDikti wilayah 16 adalah bagaimana kemudian mendorong kemandirian MBKM di tingkat perguruan tinggi, sehingga kami akan mendorong perguruan tinggi di wilayah kami untuk mencari mitra-mitra strategis ya sebagai partner untuk melaksanakan MBKM, dan tentu saja kami di LLDikti siap
untuk menjadi hub. Kemarin misalnya di hari Selasa Bapak Ibu kami sudah melaksanakan kegiatan bersama dengan tim KMM, melaksanakan multi stakeholder dialog untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra, kebutuhan daerah dan mempertemukan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa kita, oleh perguruan tinggi kita untuk kemudian kita kolaborasikan menjadi program-program MBKM Mandiri. Saya rasa ini model-model yang akan kita tingkatkan ke depan supaya kemudian MBKM ini menjadi sebuah normalitas yang menjadi bagian dari kehidupan di perguruan tinggi di wilayah 16. Semoga kegiatan Kampus Merdeka Fair hari ini semakin membangkitkan, semakin membara semangat kita dalam melaksanakan dan mengimplementasikan program-program MBKM, baik itu yang flagship maupun atau lebih utama lagi program-program yang Bapak Ibu rancang di perguruan tinggi secara mandiri. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, demikian sambutan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua yang ada di ruangan ini. Nah, ini kita ada yang punya wilayah ini Pak, namanya Pak Munawir nih Pak. Gimana Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang buku loncatan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia, sambil kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Selamat pagi. Senang sekali rasanya Mas Hendy ketemu lagi sama panjenengan. Alhamdulillah. Udah tahun 2016, 2017 kita sering interaksi ya. Dan luar biasa kita bisa bertemu di kesempatan ini. Baik, terkait buku ini buku yang luar biasa. Tadi Prof. Arwil Dayanto sudah sampaikan bocoran mengenai konten dari buku ini. Jadi buku ini Bapak Ibu merupakan buah pemikiran dari 54 orang kontributor ya. Jadi tadi sudah ada dijelaskan ada 4 bagian di dalam buku ini yang penulis-penulisnya itu memang punya pengalaman, punya pemahaman yang luar biasa terkait program MBKM mulai dari kerangka kebijakannya, landasan filosofisnya sampai dengan implementasinya di tingkat perguruan tinggi. Buku ini tebalnya 332 halaman. Ada 4 bagian, yang bagian pertama tentang filosofi dan kerangka kebijakan, di situ yang menulis Pak Dirjen langsung, bahkan Pak Dirjen 2 tulisan ya Mas, kalau nggak salah di 2 bab di bagian pertama, kemudian ada Ibu Dirjen, Ibu Kiki, ada Prof Cici, dan juga ada tulisan dari Pak Gugup dan Mas Rangga sendiri. Di situ Bapak Ibu dijelaskan ya, kenapa kemudian program MBKM ini menjadi sebuah loncatan transformasi dalam pendidikan tinggi. Karena waktu itu di tahun 2019-2020 ketika Mas Menteri baru dilantik, dan kita ketahui bersama Mas Menteri ini kan berasal dari industri dan ekonomi baru. Sehingga beliau sadar bahwa ada keterputusan rantai antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan di dunia industri dan dunia usaha. Dan saat itu Bapak Ibu kita menyadari kita masuk ke era yang namanya era VUCA, kita masuk ke era revolusi industri 4.0, sehingga kemudian mau tidak mau perguruan tinggi harus melakukan respon, harus berubah, harus bertransformasi, dan MBKM inilah kemudian yang bisa dibilang sebagai upaya untuk mendorong transformasi perguruan tinggi agar menjadi lebih agile, lebih lincah, lebih adaptif, dan lebih responsif ya. Kalau tulisannya Mbak Desi di bab ke-3 itu dibilangnya MBKM ini wake up call, membangunkan perguruan tinggi, bangun, situasi berubah sekarang, kalau nggak berubah bisa ketinggalan zaman. Jadi di bab 1, di bagian 1 ini sangat jelas sekali disampaikan apa landasan filosofis, kerangka kebijakan sampai kemudian program MBKM ini di launching. MBKM ini merupakan transformasi yang sangat besar Bapak Ibu, sehingga kemudian bisa dibilang mendobrak ya, bangun kurikulum yang selama ini sangat rigid dengan standar yang sangat kaku, diberikan kemerdekaan kepada mahasiswa untuk kemudian memilih bentuk belajar yang diinginkan sesuai dengan passionnya. Karena Bapak Ibu sekarang bisa dibilang semua aspek dalam kehidupan kita atau kebutuhan dunia kita bisa dibilang sangat beragam, dan tadi seperti disampaikan oleh Prof. Arwil Dayanto bahwa pendekatan monodisiplin sudah tidak lagi relevan. Pak Menteri sering men-challenge, siapa yang berani tunjukkan ke saya bahwa hiperspesialisasi itu masih relevan sekarang. Sekarang dibutuhkan yang namanya pendekatan
multidisiplin, pendekatan interdisiplin, pendekatan transdisiplin dalam menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya persoalan-persoalan di dunia kerja. Sehingga kemudian ini yang harus disadari oleh perguruan tinggi. Sebenarnya mungkin perguruan tinggi sadar, menurut Pak Dirjen sadar, tapi mereka enggan untuk kemudian keluar dari zona nyamannya, dari keteraturan dalam disiplin keilmuan. Bahkan Bu Kiki dalam tulisannya di bab kedua kalau nggak salah, beliau men-challenge berapa sih dosen-dosen kita yang secara sadar mau mereview kurikulumnya untuk melihat keterkaitan antara perkembangan di industri dengan apa yang mereka ajarkan sehari-hari kepada mahasiswanya. Padahal itu penting Bapak Ibu, jangan sampai mahasiswa kita kemudian lulus dengan kompetensi yang kita selama ini yakini sudah sesuai, tapi ternyata begitu mereka keluar ternyata tidak relevan dan ujung-ujungnya menjadi pengangguran. Sehingga melalui MBKM ini ya tentu saja kemudian mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih bentuk pembelajaran yang dia inginkan, walaupun ini hak Bapak Ibu ya, bukan kewajiban, tapi perguruan tinggi wajib memfasilitasi kalau ada kemudian mahasiswa yang menginginkan untuk menggunakan haknya tersebut. Jadi harapan kami dengan MBKM ini, kampus, perguruan tinggi maupun akademisi kemudian lebih fleksibel dalam penyusunan kurikulum, kemudian adaptif dalam proses dan penilaian pembelajaran, serta terbuka bagi keberagaman keahlian dan ilmu pengetahuan. Itu yang disampaikan oleh Ibu Dirjen Vokasi dalam tulisannya. Nah Bapak Ibu, karena MBKM ini adalah hak bagi mahasiswa, mereka punya hak untuk memilih cara belajar dan apa yang dipelajari melalui jalur pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di MBKM ini. Yang suka mengajar, yang mau jadi pendidik bisa memilih program kampus mengajar. Yang mau kerja di perusahaan bisa mencoba ikut magang atau studi independen. Yang mau jadi agen perubahan bisa ikut program proyek di desa atau proyek-proyek kemanusiaan. Yang mau jadi entrepreneur bisa ikut program Wirausaha Merdeka. Yang mau jadi peneliti bisa ikut program penelitian bersama. Jadi lengkap menunya 8 bahkan sekarang 9 BKP yang bisa dipilih oleh mahasiswa untuk kemudian memilih mereka passionnya kemana. Namun yang tidak kalah penting Bapak Ibu, kemerdekaan mahasiswa ini adalah kemerdekaan yang terbimbing, kata Pak Dirjen. Artinya peran dosen tetap penting. Walaupun tadi Prof sampaikan di awal-awal memang sempat ada resistensi dari dosen. Selama ini kita mengajar sekian SKS, sudah jelas RPS-nya apa, kok tiba-tiba mahasiswa kita harus keluar kampus selama 1 semester. Nah tentu saja di sini Bapak Ibu perlu ada pergeseran pemahaman juga dari dosen-dosen, karena peran mereka sangat penting untuk membimbing, untuk pendamping dari kegiatan MBKM mahasiswa kita. Nah sekarang dosen juga sudah harus paham bahwa pendekatan-pendekatan yang selama ini digunakan belum tentu masih relevan. Jadi saya berharap dosen-dosen kita sekarang itu seperti Mas Hendy yang kemudian familiar dengan perkembangan, kemudian bisa mendeliver materi-materi pembelajaran dengan cara-cara yang menyenangkan, sehingga kemudian mahasiswa itu kemudian bisa paham dan bisa meningkat bukan cuma pengetahuannya tapi juga skill dan karakternya. Itu harapan kita Bapak Ibu, dan ini luar biasa sekali banyak tulisan-tulisan yang mungkin tidak bisa saya, waktunya kurang banyak ya kalau saya mau sampaikan. Namun yang menarik tulisan dari di bab kelima, tulisan dari Pak Gugup dan Mas Rangga, tantangan MBKM kita ke depan adalah bagaimana kemudian MBKM ini menjadi normalitas baru di perguruan tinggi. Jadi yang mesti kita dorong tentu saja Bapak Ibu ada 2, scalability-nya, bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi pada program ini sampai kemudian program ini punya kemampuan isolasi dinamis untuk mempertahankan dirinya, itu yang ditulis oleh Mas Rangga. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, dan ini yang akan kami dorong di LLDikti adalah replicability, yaitu bagaimana kemudian kita mendorong kemandirian perguruan tinggi untuk melaksanakan, membentuk, merancang program MBKM yang sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya masing-masing. Jadi cukuplah program-program flagship menjadi best practice, tapi ke depan Bapak Ibu harus merancang sendiri program-program yang Bapak Ibu yakin inilah cara yang paling baik untuk mempersiapkan lulusan kita menuju dunia kerja.
di bagian 2 saya rasa Bapak Ibu nanti bisa baca contoh-contoh best practice dari pelaksanaan program flagship, PMM, PKM, ISMA, ISMAFO, itu bisa Bapak Ibu baca di situ. Kemudian di bagian ketiga yang menarik, ada best practice dari perguruan tinggi yang sudah melaksanakan program MBKM. Dan ini cukup variatif Bapak Ibu, ada PTNBH, ada best practice dari UGM, ada PTNBLU dari UNLAM, ada juga dari UNSAM sebagai PTN Satker atau PTN yang baru terbentuk. Dan ada juga dari perguruan tinggi swasta yaitu Unisba Bandung dan kalau nggak salah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Namun harapan saya Mas Rangga kalau bisa ke depan di cetakan-cetakan berikutnya ditambahkan juga nih testimoni atau best practice dari perguruan tinggi dari region lain. Mungkin dari Indonesia Timur, dari Maluku, dari Papua, dari Sulawesi, Kalimantan atau Sumatera. Bagaimana implementasinya? Karena yang ada di sini baru gambaran dari PTS yang ada di wilayah Jawa saja. Kemudian yang terakhir, di bagian terakhir dari buku ini menjelaskan dampak manfaat program MBKM bagi mahasiswa, bagi industri, bagi masyarakat, bagi perekonomian. Ya. Namun tentu saja Bapak Ibu kita sudah sepakat bahwa bagi mahasiswa program ini bisa betul-betul memberikan bekal yang luar biasa. Misalnya bekal tidak hanya hard skill, juga soft skill, life skill juga, kemudian pengalaman, experience, portofolio, dan yang tidak kalah penting adalah networking, jejaring. Ya, dan bagi perusahaan Bapak Ibu tentu saja kehadiran program MBKM ini membantu mereka untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, proses talent manajemennya itu dibantu melalui program MBKM. Jadi mereka bahkan sejak magang itu sudah bisa mengidentifikasi ini nih calon-calon pekerja, calon-calon karyawan yang baik karena sudah ada program MBKM yang selama ini mungkin prosesnya baru mereka lakukan kegiatan manajemen training itu setelah mahasiswa itu lulus dari perguruan tinggi. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang program MBKM ini sangat bermanfaat, berdampak tidak hanya bagi mahasiswa namun juga perguruan tinggi dan juga kepada dunia usaha. Dan yang terakhir di buku ini juga ada tantangan dan PR-PR yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama supaya program MBKM ini tetap bisa sustain dan bisa lebih baik ke depannya. Saya rasa itu Mas Hendy, terima kasih. Oke, terima kasih dari pembedah yang kedua yaitu Pak Munawir. Tadi sudah dijelaskan betapa takutnya kita dari Mas Menteri waktu itu. Bagaimana jika ternyata mahasiswa kita ini yang diajarkan di kampus ternyata berbeda dengan yang dibutuhkan di industri. Pak Munawir untuk jawabannya dari terima kasih, Pak Mas Hendy. Zainal tadi. Tadi Mas Rangga sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa skala dari MBKM ini sudah sangat besar, bahkan sudah menjadi perbincangan insan pendidikan di seluruh dunia ya karena jumlah mahasiswa yang mobilitasnya itu sangat tinggi. Jadi saya sepakat tadi dengan statementnya Mas Rangga bahwa MBKM ini too big to be stopped. Tapi kan pertanyaannya kalau mau tetap sustain kan kita harus memberi makna dan memperbaiki kualitas dari MBKM ini. Sehingga harapan kita tadi dengan replicability tadi, program-program MBKM yang selama ini mungkin banyak didominasi oleh program-program flagship ini kemudian bisa diturunkan ke dalam program-program mandiri yang diinisiasi oleh perguruan tinggi. Nah tentu saja ada upaya yang harus dilakukan perguruan tinggi karena tentu saja mohon maaf kalau kami lihat kemarin salah satu tantangan kita di Sulawesi ini adalah perguruan tinggi itu industri itu masih ragu-ragu untuk bermitra dengan perguruan tinggi. Jadi kita mesti betul-betul membangun dialog yang intensif dengan industri, memberikan keyakinan kepada industri bahwa melalui program MBKM ini benefitnya itu bukan cuma buat perguruan tinggi tapi juga buat dunia industri. Nah dalam sudut pandang kami di LLDikti karena tugas kami menjadi hub, tadi Pak Zainal bicara IKU, bukan cuma perguruan tinggi yang ada IKU Pak, LLDikti juga ada IKU. Bapak Ibu di PT ada 8 IKU, kami ada 7 IKU. 4 IKU-nya LLDikti beririsan dengan IKU-nya perguruan tinggi. Jadi kenapa kami sangat proaktif, sangat agresif, karena ini sama-sama menjadi tujuan kita di LLDikti. Kemarin di hari Selasa misalnya kita sudah diskusi dengan teman-teman dari mitra, ada dari Amati, dari Kamfet, dari semua industri berdialog dengan kita untuk mengidentifikasi kebutuhan
kebutuhan dan potensi-potensi masalah yang bisa kita selesaikan melalui MBKM. Nah ini yang harus kita intensifkan. Karena jangan sampai kemudian kemitraan yang di mata kita hanya sebatas pemagangan. Padahal magang itu adalah bagian dari proses kemitraan yang harusnya kita bangun dari hulu sampai hilir. Jadi mulai mungkin Bapak Ibu kemarin yang ikut kegiatan BIMTEK akselerasi MBKM di UMGO kemarin bisa melihat bagaimana proses pendekatan dengan industri itu harus kita mulai dari penyusunan kurikulum berdasarkan identifikasi kebutuhan di industri, kemudian bagaimana dosen-dosen juga kita magangkan, dosen-dosen juga harus punya sertifikat kompetensi, praktisi dari profesional juga datang ke kampus untuk mengajar, lalu kemudian ada program-program magang. Dan tentu saja pertanyaannya, apa alasan buat industri untuk menolak mahasiswa kita yang sejak awal kita udah memang niatkan untuk diserap oleh industri tersebut. Jadi ini mungkin yang perlu dipahami oleh kita semua di perguruan tinggi bahwa program MBKM ini betul-betul harus kita kawal pelaksanaannya, sustainability-nya dengan membuat program-program mandiri. Karena kan yang kita ingin selesaikan sebenarnya kan masalah nasional, Mas Hendy. Masalah jumlah angka pengangguran yang tinggi, pengangguran terdidik ya, yang bisa dibilang 10% dari total jumlah pengangguran terbuka kita, ini harus kita selesaikan melalui MBKM. Tapi yang jadi masalah bukan lapangan kerja yang sedikit, tapi hasil survei 8 dari 10 perusahaan kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang siap kerja. Karena mereka nggak punya soft skill, nggak punya karakter yang baik, hanya punya ijazah, punya IPK, punya knowledge, tapi nggak punya kompetensi yang lengkap yang ditunjang oleh karakter dan keterampilan tadi, Mas Hendy. Saya rasa itu, Mas Hendy. Oke.